Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, saya menerima pinangan dari Wah, Mbak Yeni, udah siap dipinang sama siapa sih? Ya, Yeni Wahid, katanya siap kalau ditunjuk jadi bacawa pres, pendamping Ganjar, Prabowo, atau Anies Baswedan. Putri Gus Dur ini yakin sepak terjangnya di dunia politik udah pantas dapat tiket buat jadi cawapres di pemilu 2024 nanti. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Yeni makin pede, apalagi dia ngaku kenal dekat sama ketiga baca pres yang ada saat ini. Kok bisa? Jadi gini, Yeni pernah jadi dosen nih di kampus yang sama ketika Anies jadi rektornya. Suami Yeni satu kampus sama Ganjar, jadilah teman satu circle ceritanya. Terus suami Yeni dulu pernah jadi kader Gerindra loh. Jadi otomatis kenal dong sama Prabowo. Tapi kalau kayak gini, yang mau nyalon Yeni apa suaminya? Udah rame-rame gini, kira-kira udah cukup belum ya bikin para parpol yakin sama Mbak Yeni? Yuk kita lihat komentar parpol yang menaungi para baca pres ini. Pertama ada PDIP, parpol yang jadi base Ganjar Pranowo. PDIP sih bilangnya oke-oke aja ya kalau Ganjar dijodohin sama Yeni. Bahkan ketum PDIP Puan Maharani ngaku nggak ada masalah sama hal ini. Ya tanya Mbak Yeni, kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon bacawa pres. Saya rasa nggak ada masalah ya, saya kemarin ketemu sama Mbak Yeni, ya semuanya oke-oke aja. Tuh, udah lampu hijau nih dari PDIP. Sikat Mbak Yen. PDIP aman. Tapi kalau Gerindra gimana ya? Partai besutan Prabowo ini ternyata punya respons yang sama kayak Puan. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang siapapun bisa masuk radar cawapres Prabowo. Tapi, ada tapinya nih. Tampaknya pergerakan Yeni buat mepet Prabowo harus terhalang restu. Soalnya Gerindra mau siapapun nantinya pendamping Prabowo di Pilpres 2024 harus dapat restu dari partai koalisinya, yaitu PKB. Waduh, kalau kayak begini, jadi harus buka catatan masa lalu nih. Oke deh, coba kita lihat spion bentar. Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang tak lain adalah Ketua Umum PKB saat ini, sempat terlibat konflik sama Gus Dur ayah Yeni sekaligus pendiri PKB. Nah loh, drama lagi kan? Kabarnya Caimin sebenarnya masih saudaraan nih sama Gus Dur. Nah, keretakan antara Gus Dur dan Caimin di PKB dimulai setelah Muktamar tahun 2005. Saat itu Caimin terpilih jadi Ketua Umum PKB lewat Muktamar. Sementara Gus Dur ditetapkan jadi Ketua Dewan Syuro PKB. Terus Maret 2008, ada upaya nih buat ngelengserin Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syuro PKB. Caranya? Lewat muktamar luar biasa. Tapi bukannya Gus Dur yang mundur. Justru dalam rapat gabungan DPP PKB pada 26 Maret 2008, Caimin lah yang dicopot dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfis PKB. Tak terima, Caimin pun mengajukan gugatan atas Gus Dur lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terpecahlah PKB versi Muhaimin dan PKB versi Gus Dur. Selanjutnya kedua kubu sama-sama menggelar Muktamar Luar Biasa atau MLB. Saat itu di MLB versi Muhaimin, Yeni Wahid dipecat dari jabatan Sekjen PKB. Perpecahan ini berakhir di meja hijau. MA mutusin struktur kepengurusan PKB menguatkan posisi Muhaimin. Gus Dur akhirnya didepak dan dipindah jabatannya dari Ketua Umum Dewan Syuro. Waduh, sakit banget sih pasti.
ditusuk dari belakang sama saudara sendiri lagi. Sejarah kelam ini begitu membekas dalam benak Yeni. Sampai-sampai dia ngancem kalau Prabowo didampingi sama Muhaimin di Pilpres 2024 nanti, Yeni milih pamit undur diri, alias ogah sih dukung orang yang mentingin diri sendiri. Oke lanjut, Yeni juga masuk nih di radar bacawa pres Anies yang diusung Koalisi Perubahan. Tapi Anies justru digadang-gadang bakal bersanding sama AHY. Melihat hal itu, Yeni lantas memberi restu buat AHY. Bilangnya sih Yeni nggak bernafsu buat saingan sama AHY. Soalnya Yeni dan AHY dikenal sudah bersahabat sejak lama. Sehingga menurutnya AHY dengan Anies punya kecocokan untuk maju di Pilpres 2024. Nah, gitu ya. Eits, tapi ada yang panas nih guys. Di Twitter, Yeni sempat meretweet salah satu unggahan kader Demokrat. Kader Demokrat itu menolak mentah-mentah kalau Yeni jadi bacawa pres Anies. Katanya Yeni nggak sesuai sama brandingnya Koalisi Perubahan. Yeni sih tetap santuy sambil terus ngingetin soal hukum tabur tuai. Yeni sama Ganjar, oke, nggak ada masalah katanya. Terus Yeni sama Prabowo, wah PR banget harus ngelawan restu. Yeni sama Anies, cuma buat cadangan ini mah. Sebenarnya potensi Yeni buat jadi pendamping para baca pres ini seberapa besar sih? Sekarang kita tengok dari kacamata pengamat politik. Salah satu kekuatan penting dalam pemilu 2024 adalah kehadiran Nahdlatul Ulama. NU punya peran besar dalam mewarnai perpolitikan di tanah air. Ya, bisa dibilang pesona NU selalu memikat para elit politik setiap menjelang pemilu. Wijayanto, pakar politik dari Undip bahkan bilang, Yeni punya 3 kekuatan buat digandeng jadi bacawa pres. Yang pertama, Yeni sebagai kapital simbolik yang kental akan terah ke NU-nya. Kedua, Yeni merepresentasikan pemilih perempuan. Ini nggak bisa dianggap enteng sih buat nyumbang suara di Indonesia. Ketiga, Yeni sebagai kapital kultural yang dinilai bakal ngutamain perempuan sebagai subjek kebijakan nantinya. Jadi siapapun nanti yang didampingi Yeni punya potensi besar buat memenangi kontestasi. Potensinya siapapun yang menggandeng Mbak Yeni akan sangat-sangat punya peluang untuk menang. Jadi kira-kira dari 3 kapal ini Mbak Yeni bakalan berlabuh kemana ya? Mau kapal merah yang katanya nerima dengan tangan terbuka? Mau kapal hijau tapi nusuk dari belakang? Atau kapal yang biru tapi bau-baunya sih milih berjuang sama yang lain? Sekali lagi, apapun bisa terjadi dalam kontestasi. Semoga apapun hasilnya nanti, Mbak Yeni tetap sudi berdedikasi untuk RI.